Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat mengikuti program Departemen Doa Gereja Sidang Jemaat Allah Daerah Jawa Barat dalam rangka 40 hari doa puasa. Dan hari ini adalah hari ke-28. Hari ini adalah hari yang ke-28. Biar kiranya semua kita dapat terberkati melalui renungan ini. Tema yang disampaikan kepada saya adalah doa dalam kepanikan, yang terambil dari Nats Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, dan biar kiranya kita semua dapat membuka Alkitab kita dan kita bisa mengikutinya. Angin ribut diredakan, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Sampai di situ pembacaan kita dari nats yang diberikan untuk kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang doa dalam kepanikan. Saudara-saudara, kepanikan akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Kepanikan akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Paling sedikitnya ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada kita melalui renungan ini. Yang pertama, ketakutan dan kekhawatiran dapat mengakibatkan pandangan iman kita menjadi kabur. Artinya, ketakutan dan kekhawatiran akan membuat kita tidak bisa melihat persoalan dengan jelas. Ketakutan dan kekhawatiran membuat cara pandang kita menjadi buntu seperti cara pandang kacamata kuda. Ketakutan dan kekhawatiran dapat membuat iman kita tergilas. Itu yang pertama. Ketakutan dan kekhawatiran dapat mengakibatkan pandangan iman kita menjadi kabur. Yang kedua, ketakutan dan kekhawatiran dapat juga menunjukkan gambaran yang utuh tentang diri kita yang sebenarnya. Ketakutan dan kekhawatiran juga dapat menunjukkan gambaran yang utuh tentang diri kita yang sebenarnya. Artinya, ketakutan dan kekhawatiran dapat memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi bisa diibaratkan seperti cermin. Artinya selanjutnya, ketakutan dan kekhawatiran dapat memperlihatkan secara utuh atau menyeluruh, baik di dalam maupun di luar, tentang diri kita. Selanjutnya, artinya apakah kita merasa ada yang menemani atau kita merasa sendiri? Kita merasa ditemani atau kita merasa tidak ada yang menemani, bahkan merasa sendiri? Nah, itu yang kedua, gambaran yang menunjukkan gambaran yang utuh tentang diri kita yang sebenarnya. Yang ketiga, ketakutan dan kekhawatiran juga memperlihatkan seberapa besar kualitas iman kita. Ketakutan dan kekhawatiran juga memperlihatkan seberapa besar kualitas iman kita. Artinya, apakah saya sedang diperhadapkan dengan suatu ujian? Apakah saya sedang belajar untuk naik kelas? Apakah iman saya sedang on atau off tanpa saya sadari? Nah, ketiga poin inilah. Yang pertama tadi, ketakutan dan kekhawatiran dapat mengakibatkan pandangan iman kita menjadi kabur. Ketakutan dan kekhawatiran juga dapat menunjukkan gambaran yang utuh tentang diri kita yang sebenarnya. Dan yang ketiga, ketakutan dan kekhawatiran juga memperlihatkan seberapa besar kualitas iman kita. Kesimpulannya, ketakutan dan kekhawatiran akan selalu membayangi kehidupan manusia. Dan memang
Tuhan tidak pernah berjanji akan mengangkat ketakutan dan kekhawatiran kita, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia akan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Daniel 11 ayat 32b mengatakan, umatku yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biar kiranya setiap kita melalui renungan ini tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun kekhawatiran itu tidak akan pernah terangkat dari kehidupan kita manusia, tetapi percayalah, Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan berjanji akan menolong. Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.